Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara kita mendesain kalender ya. Khususnya kalender Indonesia, bukan kalender luar negeri ya. Jadi, kita memakai kalender Indonesia. Kita menggunakan CorelDRAW X7 di sini. Oke, saya sarankan kalian menggunakan CorelDRAW X7 atau minimal itu CorelDRAW X5, oke? Jadi supaya apa? Supaya lebih memadai, istilahnya lebih support. Nah, jadi kalau misalnya CorelDRAW X5 ke bawah, itu mungkin saya rasa kurang memadai ya. Kayak misalnya Corel X4, makrosnya kurang, terus ya, dan semuanya masih kurang kalau misalnya versi masih bawah dan itu menggunakan yang lain-lain. Oke. Untuk saat ini, kita banyak ya melihat pembaruan kalender, desain kalender tahun. Karena banyak sekali perusahaan yang memanfaatkan peluang. Jadi promosi barang atau jasanya kalender target konsumen. Dengan adanya pasar begitu luas, desain grafis bisa menawarkan jasanya ke perusahaan-perusahaan tersebut untuk membuat desain kalender. Oke, lanjut. Kita akan membuat sebuah kalender ya. Yang pertama kita siapkan lembar kerja dengan ukuran kertas yang dapat kita sesuaikan sendiri ya. Kalau di sini saya menggunakan kertas yaitu ukurannya 4 aja dah. Kalau yang lain terserah kalian. Jadi di sini saya namakan kalender ya, Kalin. Oke, di sini saya biarkan custom. Di sini saya gunakan cm aja ya, tapi bebas ya untuk kalian. Jadi primary colornya kita pakai CMYK aja lah. Oke, kalau sudah kita klik OK. Oke, setelah itu muncullah nanti lembar kerja ya. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya itu kita akan membuat sebuah kalender dengan mengaktifkan. Kita mengaktifkan itu tombol tool ya, di sini tombol tool. Lalu kita klik di makro. Oke, kita klik run makro. Itu adalah untuk menjalankan sebuah kalender. Nah, di sini kita lihat di sini makros in. Di sini ada Kalin Indonesia PHP Project. Nah, di sini kita lihat ada kalender wizard ya. Kita klik di sini kalender wizard. Oke. Nah, seperti ini. Jika sudah kalender, kita klik run. Oke. Setelah kita klik run, nah maka ada di sini kalender date atau sebuah kalender. Nah, di sini tampilannya itu ada Januari tok ya, karena kita tidak menyentang semua. Ini fungsinya kita menampilkan semua bulan. Jadi misalnya kalau kita klik all, jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Dan di sini masih menggunakan bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu di sini saya membagikan tutorial bagaimana cara kita membuat sebuah kalender yang berisikan bahasa Indonesia. Kita klik di sini, kita cari Indonesia. Nah, di sini sudah. Jika di kalian di Corel kalian belum memiliki apa itu namanya bahasa Indonesia, di sini klik new, lalu di sana kalian tuliskan di sini namanya Indonesia ya, Indonesia. Terus di sini ada namanya Jan, Feb, Maret, April. Di mods ini kita fungsinya itu untuk menampilkan bulan ya, tampilan bulan, tapi ini yang versi bahasa Inggris. Nah, kalau versi bahasa Indonesianya kita tinggal ketikkan lagi, misalnya Jan, di sini kita rubah Januari, oke, sampai Desember ya, Februari, terus Maret. Nah, untuk hurufnya sendiri kalian bisa menambahkan huruf besar atau misalnya merubah huruf besar saja, atau bisa merubah
huruf kecil saja, terserah kalian ya. Jadi di sini saya hanya menjelaskan bagaimana cara kita membuat sebuah kalender bahasa Indonesia. Oke, di sini. Lalu ada April. Ya, di sini April, terus di sini Mei. Mei. Biasanya kalau bahasa Indonesia Juni, terus Juli. Oke, Juli, Agustus, terus September, terus habis itu Oktober, terus November. Nah, di sini Desember ya. Desember. Nah, ini adalah tampilan bulan untuk Indonesia karena kita merubahnya di bulan dari January, February, March itu kalau bahasa Inggrisnya ya, tapi kita rubah di sini dengan bahasa Indonesia. Nah, terus untuk Sunday, nah ini adalah hari ya. Dari mulai hari apa ya? Hari Minggu. Terus di sini karena masih bahasa Inggris kita rubah menjadi misalnya Minggu. Nah, terus kalau ini untuk full form ya. Jadi kalau misalnya kalau untuk setengah form atau misalnya tampilannya setengah, kita klik saja di sini MG atau minggu. Nah, seperti ini. Terus ada Senin dan seterusnya. Kalau sudah, lalu kalian itu add modify ya. Nah, di sini kalau misalnya sudah semua, kita contohkan seperti ini. Di sini kita tulis SN aja dah. Untuk Senin SN. Kalau untuk Selasa SL. Bukan XL ya. Tapi SL aja. Oke. Wednesday. Kita bisa juga kita tulis Sel di sini. Lebih enak Sel gitu aja. Sel. Aduh. Nah, Sel. Sini Sun. Oke, terus di sini Ming. Mik aja ya. Oke, terus ada Rabu. Terus ini Rab. Kita tulis Rab aja. Sini ada Kamis. Kita tulis Kam aja untuk shortnya ya. Kam, terus ada Jumat. Jadi ingat ya, tanda koma atas. Jadi yang dipakai bukan Jumat. Jadi Jumat. Oke, kita tulis di sini Jum saja. Oke. Kita besar dulu Jum. Nah, di sini yang terakhir adalah Sabtu. Atau Saturday itu Sabtu atau Sab. Nah, jika sudah, dia tombolnya akan berfungsi seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal klik di sini, nanti jadilah di sini nanti Indonesia ya, seperti itu. Karena saya sudah membuat Indonesia seperti ini, jadi maka di sini saya tidak akan add modify karena nanti Indonesianya double. Nah, di sini udah ada Indonesia. Kalau misalnya kita add seperti ini, nah nanti, ini Indonesia akan ada lagi di sini Indonesia. Oke, lalu kita close seperti ini. Oke, nah untuk tadi itu kita tampilkan seperti itu. Lalu kita klik di sini, kita cari Indonesia seperti yang tadi. Nah, ini tampilan Indonesia yang kita buat tadi ya. Nah, ini otomatis akan berubah. Terus di sini Sunday kita untuk liburnya ya. Ini untuk liburnya adalah kalian apa ya? Kita tentukan sendiri, misalnya hari libur apa, misalnya Sunday itu holidays-nya itu apa aja di sini. Misalnya kita klik 1 Januari. Nah, misalnya 1 Januari namanya tahun baru. Ini contoh ya. Nanti kalau yang lain-lain itu kita sesuaikan saja.
1 Januari itu tahun baru. Nah, terus untuk Februari, misalnya 11 Februari itu Imlek. Nah, tanggal 11. Di sini kita tulis Imlek aja. Nah, nanti kalian sesuaikan sendiri. Itu yang saya tahu. Nah, terus lanjut tanggal apa lagi ya? Terus misalnya kita buat di bulan apa lagi? Misalnya di sini misalnya di Maret, dan di selanjutnya misalnya di mana ya? Kalau sekarang kita mungkin puasa itu April ya. Terus mungkin misalnya di sini Mei. Misalnya kita tulis Hari Raya Idul Fitri. Nah, tapi tanggalnya saya belum lihat tanggal ya. Hari Raya Idul Fitri. Nah, oke. Sini kita berikan masukkan. Nah, misalnya tanggal 11 atau tanggal berapa ya. Misalnya itu kita klik di Mei. Nah, jadi di situ sudah ada 1 tahun baru, terus tanggal 11 Idul Fitri, yang tadi kayaknya belum disimpan. Kalau sudah kita close. Nah, seperti itu. Nanti dia akan terlihat seperti itu ya. Jadi untuk di situ, nah, tahap selanjutnya itu adalah kita menentukan tampilannya, tampilan kalender ya. Jadi tampilan kalender itu di bagian layout, ini layout. Oke, maka kita akan menampilkan semua. Jadi contohnya seperti ini. Ini kan untuk bulannya itu paling besar. Nah, di sini ada pilihan. Nah, misalnya kalau kita pilih semal untuk 2, di sini ada Januari, Februari, tapi hanya tampilannya seperti ini. Nah, misalnya ini kita pilih. Nah, ini untuk kalender. Nah, jadi kalau misalnya 3x4, nah ini ukurannya seperti ini. Jadi nanti di sini semua ya, kayak kita misalnya membuat kalender per lembar. Nah, jadi di sini itu layoutnya ini adalah bentuk kalender. Misalnya mau bikin per lembar, atau misalnya mau bikin per 4 lembar, atau misalnya 1 lembar saja, atau banyak lembar, kita bisa menggunakan ini. Oke. Nah, di sini untuk marginnya, nah ini kan masih menggunakan milimeter semua nih di sini. Nah, untuk di sini saya jelaskan sedikit ya. Jadi untuk pengaturan pack layout pada tab ini terdapat beberapa opsi, yaitu pack size ya. Pack size artinya itu adalah untuk ukuran ya, size itu adalah ukuran. Pack size itu digunakan menentukan ukuran. Nah, terus kalau create calendar dokumen itu untuk digunakan untuk menghasilkan ukuran kalender sesuai dengan ukuran kertas yang ditentukan sebelumnya. Oke, untuk margin sendiri itu digunakan untuk menentukan ukuran atau batas kalender yang terdapat pada opsi left sama top dan right, sama button ya. Di sini tuh pack size-nya ini, pack size. Nah, ini pack size-nya karena tadi sudah saya tentukan di sini ukurannya kertas A4. Terus weight-nya 200 mm hanya. Jadi kita tentukannya di sana. Nah, ini kalau kita klik di sini, atau misalnya kita mau apa itu namanya? Istilahnya. Nah, kita mau rubah, kita hilangkan centangnya. Untuk menggantinya di sini kita bisa memakai kertas A5 sampai dengan custom ya. Di sini bisa kita tentukan. Untuk envelope ini biasanya kita gunakan untuk membuat kalender yang disobek-sobek ya. Kalau misalnya envelope, terus di sini banyak semua ukuran ada. Nah, tapi yang saya gunakan itu adalah yang pakai 1 lembar gini aja. Biar apa? Biar hemat kertas ya. Oke. Nah, untuk pengaturannya di sana itu ada title ya. Title itu digunakan untuk mengatur penulisan teks, misalnya nama bulan seperti jenis ukuran yang tadi ya, dan warna font serta pengaturan border yang diinginkan. Terus ada header. Oke, ini.
header. Header itu kita gunakan untuk pengaturan nama-nama hari kecuali hari awal minggu mengikuti, misalnya kayak warna font, terus ukuran, terus apa lagi ya, pengaturan yang lain lah. Terus ya, untuk yang lainnya kita bisa. Nah, ini untuk tampilannya kita pilih portrait, landscape juga ada. Jadi bebas ya untuk kalian misalnya. Oke, terus ini untuk marginnya mungkin pakai mili. Oke, mili. Di sini kita gunakan mili. Kita bisa juga mengganti unitsnya dari mili menjadi in. Nah, misalnya seperti ini atau PT. Nah, ini seperti ini. Oke. Terus apa lagi yang saya jelaskan ya? Kalau misalnya sudah selesai, kita klik saja di sini. Nah, ini ada formatting stylenya tuh, nggak usah dipakai. Oke, kalau sudah kita klik expand ya. Jadi kita untuk mengklik expand itu fungsinya, fungsinya itu untuk kembali lagi. Jadi kalau sudah seperti ini ya 2021 kita gunakan bahasa Indonesia mana, baru kita generate. Nah, seperti ini. Generate itu adalah membuat atau menempelkan yang tadi itu di kertas ya, biar kelihatannya pas gitu. Jadi kita klik generate, nanti dia, nah sudah finish. Kalau sudah finish, mari kita lihat hasil generate-nya yang tadi ya. Nah, kita close ini. Oke, nah jadi seperti ini. Jadi bisa kita perbesar lagi. Jadi kita klik di sini, ini karena misah-misah ya. Misalnya di sini. Nah, ini kita pisahkan. Nah, kita perbesar lagi. Oke, nah, seperti ini. Oke, nah sini. Misalnya ini kan ini 1 Januari 2021 tanggal merah hari Jumat. Nah, terus tadi tuh saya buat apa ya? Di Mei ya. Mei ceritanya kalau di Mei di sini itu ada. Nah, misalnya di sini. Nah, di sini itu ada tanggal apa itu? Ini tampilannya agak aneh. Oke. Sini misalnya bulan apalah istilahnya. Jadi kita bisa menentukan Januari, Februari dan seterusnya. Karena ini apa ya? Istilahnya tulisannya ya. Tulisannya masih kita menggunakan yang kecil tadi. Misalnya kita pilih yang besar. Oke, dan ini juga kita pakai landscape ya. Oke, landscape. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini. Ini tanggal 11-nya tadi itu, 11 tadi itu kita buat itu adalah hari Idul Fitri ya. Jadi untuk tampilannya kita bisa sesuaikan dengan yang tadi ya. Kalau misalnya kita mau ulang, ini jelek, kita hapus saja. Oke, ini kita delete. Juga kita delete. Kita lihat tampilan yang lainnya ya. Misalnya ini kita delete. Nah, misalnya kalau ini tampilannya tidak sesuai, kita bisa delete. Delete-nya bisa satu-satu atau bisa semua langsung. Oke, lanjut. Yang tadi itu caranya tadi sama. Kita macros, habis itu run macros. Nah, kita pilih kalender ya. Nah, kita run. Kalau sudah, kita pilih di sini all. Nah, all. Jadi terus kita pilih di sini Indonesia. Nah, untuk semua holiday, tahun, terus ini untuk hari liburnya aja. Untuk mode layernya seperti ini. Terus, nah ini untuk tulisan dari itu atau kita Arial ya, kita ganti juga bisa. Untuk font tulisannya misalnya bukan Arial, kita mau pilih misalnya apa ya, misalnya custom kayak misalnya ini. Nah, impact warnanya kita kasih warna hitam aja deh, karena emang di kalender itu hitam ya. Nah, ini untuk ukurannya kita pakai ukuran 24 aja. Kita klik OK di sini. Nah, jadi seperti ini. Terus untuk headernya juga bisa kita pakai ini Arial NC, terus ukurannya 26. Oke, nah seperti ini.
Oke, terus untuk ini untuk yang mod laga. Terus untuk yang lain lagi kita bisa pilih large 12. Nah, di sini malah lebih rinci lagi kalau sudah kita apa itu. Nah, ini untuk tampilannya kita bisa rubah-rubah ya. Ini untuk fontnya 10 Arial. Terus untuk ini kita bisa dibantu semua. Jadi size-nya itu kita bisa tentukan. Nah, setelah misalnya Arabic apa dan terserah. Di sini kalian yang menentukan, saya cuman mengajarkannya saja satunya hari Jumat. Oke, jadi seperti ini. Ini untuk tampilan horizontal, misalnya kita buat seperti ini. Ini untuk vertikal, terus untuk yang lain-lain tinggal kita generate. Oke, kalau sudah di generate. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke. Jadi untuk pembahasan kita tentang kalender Indonesia mungkin cukup sampai di sini ya. Mungkin di lain kesempatan saya akan membahas yang lain tentang kita membuat pin, bagaimana cara membuat logo. Jadi untuk tutorial kali ini saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk Sugeng Stone Tutorial karena subscribe itu gratis dan membantu membangun channel saya. Terima kasih.